Di balik kabut pegunungan Muria, tersimpan jejak seorang wali besar yang dakwahnya menyatu dengan alam dan rakyat kecil. Sunan Muria Kudus. Perjalanan Bolo Dewi Traveler kali ini bukan sekadar perjalanan biasa. Jalan menanjak panjang, tikungan-tikungan tajam, dan sisa hujan yang membuat aspal licin menjadi ujian sejak awal langkah kami. Setiap tanjakan memacu adrenalin, setiap belokan menyimpan ketegangan. Namun tekad kami tak pernah surut, tak ada rasa ciut, tak ada niat yang kendor. Karena tujuan kami satu, menapaki jejak wali, berziarah dengan hati penuh hormat, menuju makam Sunan Muria di puncak keheningan Gunung Muria. Seperti apa serunya perjalanan ekstrim ini? Apa saja pelajaran dan ketakjuban yang kami temukan di atas sana? Yuk ikuti perjalanan lengkapnya hanya di Bolo Dewi Traveler. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bolo Dewi Traveler dimanapun berada, selamat datang kembali di channel kami Bolo Dewi Traveler, channel yang selalu menghadirkan informasi menarik seputar perjalanan wisata, tempat-tempat bersejarah, tokoh-tokoh penting, serta kisah-kisah hikmah yang melegenda. Tak hanya itu, kami juga menyajikan beragam informasi seputar event, seni, budaya, hingga olahraga. Dan tentunya masih banyak lagi cerita inspiratif lainnya yang sayang jika untuk dilewatkan. Namun sahabat Bolo Dewi Traveler semua, pada perjalanan kali ini kami berada di segmen istimewa, yaitu mencari jejak para wali. Dan wali yang akan kita kunjungi kali ini bukanlah wali biasa. Beliau adalah wali besar yang memilih berdakwah di ketinggian, menyatu dengan alam, dan meninggalkan jejak spiritual yang hingga kini masih terasa kuat. Dialah Kanjeng Sunan Muria Kudus, wali yang makamnya berada di puncak Gunung Muria dan menjadi tujuan ziarah ribuan para peziarah dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan ada yang dari luar negeri. Seperti apa perjuangan dakwah beliau? Apa saja kisah dan hikmah yang tersimpan di balik sunyinya Gunung Muria? Yuk ikuti liputan perjalanan kami selengkapnya hanya di Bolo Dewi Traveler. Dan jangan lupa bagi bolo-bolo yang belum subscribe dulu channel kami supaya tidak ketinggalan informasi menarik terbaru lainnya dari kami. Dan bagi kalian yang suka dengan konten yang kami berikan, jangan lupa tekan tombol like. Dan bagi bolo-bolo yang ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Silahkan bagikan konten-konten kami jika merasa bermanfaat, agar kami juga semakin semangat menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk sahabat semua. Bolo Dewi Traveler menyusuri jejak, merangkai kisah, menghidupkan sejarah. Sahabat Bolo Dewi Traveler yang dirahmati Allah, untuk lokasi makam Sunan Muria Kudus itu berada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus ya bolo-bolo. Tepatnya di Gunung Muria Kudus. Namun pada saat ini kita perjalanan tepat di Jalan Raya Kudus Colo ya bolo-bolo. Ini kita berada di Jalan Raya Kudus Colo dan jalannya ini selalu menanjak. Ini belum seberapa, nanti pas kalau sudah sampai di Colo kita naik ke arah Gunung Muria, ke makam Sunan Muria ya bolo-bolo.
Namun sambil perjalanan saya ingin memberikan informasi sekilas seputar sejarah perjalanan Kanjeng Sunan Muria ya bola-bola. Sahabat Bolo Dewi Traveler, perjalanan kali ini membawa kita menapak jejak seorang wali besar yang memilih berdakwah jauh dari gemerlap istana, lebih dekat dengan gunung, hutan, nelayan, dan rakyat kecil. Dialah Sunan Muria atau yang nama aslinya Raden Umar Said ya bolo-bolo. Sosok wali yang namanya abadi bersama lereng Gunung Muria. Tempat sunyi yang justru melahirkan cahaya dakwah besar bagi tanah Jawa. Sunan Muria dikenal sebagai putra dari Sunan Kalijogo dengan Dewi Syarah ya bolo-bolo. Nama kecil beliau adalah Raden Umar Said. Sejak kecil beliau sudah berada dalam lingkungan keluarga dakwah, keluarga yang menjadikan Islam hadir dengan budaya, kesenian, dan kearifan lokal. Dalam perjalanan hidupnya, Raden Umar Said kemudian menikah dengan Dewi Roro Yono, putri dari seorang ulama besar yang disegani masyarakat tanah Jawa, yakni Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang. Pernikahan ini bukan sekedar ikatan keluarga, melainkan pertemuan dua jalur dakwah besar yang saling menguatkan. Sahabat Bolo Dewi Traveler, dalam literatur sejarah terdapat beberapa pendapat mengenai asal-usul Raden Umar Said atau Sunan Muria ya bolo-bolo. Sebagaimana dikutip dalam buku Wali Songo karya Maskur Ali, terdapat dua versi pendapat mengenai garis keturunan beliau. Namun jika kedua pendapat tersebut ditelusuri, keduanya bermuara pada satu titik yang sama, yakni Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro adalah keturunan mulia, memiliki zuriyah sampai ke Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Zainal Ali Husain, putra Zainal Kubro, putra Zainal Alim, putra Zainal Abidin, putra Zainal Husain, putra dari Sayyidina Fatimah, putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini jelas baik disebut sebagai keturunan Arab maupun Jawa, semua pendapat sepakat bahwa Kanjeng Sunan Muria berasal dari darah orang-orang terhormat baik secara nasab maupun akhlak. Dalam berbagai catatan, Sunan Muria dikenal sebagai wali yang sakti dan kuat fisiknya. Bukti kekuatan lahirnya bisa kita rasakan hingga kini, yakni dari lokasi padepokan dan pusat dakwah beliau yang terletak di atas Gunung Muria. Bayangkan sahabat Bolo Dewi Traveler, pada masa itu belum ada kendaraan, jalan masih berupa tanah dan bebatuan, namun beliau memilih berdakwah di wilayah pegunungan yang berat dijangkau. Ini bukan sekedar soal tenaga, tetapi ini menunjukkan kekuatan tekad dan keteguhan iman. Sahabat Bolo Dewi Traveler yang dirahmati Allah, strategi dakwah Sunan Muria itu yang pertama, mendekati rakyat kecil. Dalam menyebarkan Islam, Kanjeng Sunan Muria memilih jalan yang berbeda. Beliau lebih banyak mendekati kaum pedagang, kaum nelayan, kaum pelaut, dan masyarakat pesisir dan desa kecil.
Kelompok ini yang sering luput dari perhatian penguasa, namun justru menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat dan negara. Dengan pendekatan ini, Islam menyebar dari bawah, mengalir pelan-pelan dan justru menjadi akar yang kuat. Kemudian yang kedua, dakwah beliau lewat kesenian Jawa. Kanjeng Sunan Muria tidak memusuhi budaya, beliau justru merangkul. Gamelan, tembang-tembang Jawa, dan kesenian rakyat tetap dipertahankan. Namun, syairnya diubah, disisipi dengan nilai-nilai tauhid, akhlak, serta kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa disadari, masyarakat yang awalnya hanya menikmati hiburan perlahan diajak untuk mengingat Tuhan, merenungi kehidupan, mengenal Islam dalam hati yang lapang. Yang ketiga, dakwah beliau sangat halus, warisan Sunan Kalijogo. Sebagai putra Sunan Kalijogo, Sunan Muria mewarisi cara dakwah yang halus. Dalam istilah Jawa, ibarat mengambil ikan tanpa mengeruhkan airnya. Tradisi lama tidak dihapus tetapi diarahkan, budaya tidak dimatikan tetapi dimurnikan. Cara inilah yang membuat masyarakat Jawa menerima Islam tanpa penolakan dan konflik besar. Sahabat Bolodewe Traveler, karena metode dakwahnya yang membumi, Sunan Muria dikenal sangat dekat dengan rakyat. Ajarannya menyebar hingga kini di dusun-dusun kecil, lereng-lereng gunung, pesisir pantai. Beliau tidak hanya mengajarkan ibadah tetapi juga mengajarkan etika hidup, gotong royong, kesederhanaan, serta kepedulian terhadap sesama, alam sekitar, dan sesama makhluk hidup. Sahabat Bolodewe Traveler, hal yang sering terlupakan dari Sunan Muria adalah ajarannya tentang merawat alam. Gunung, hutan, air, dan ladang bukan hanya sumber penghidupan, tetapi itu semua amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajarkan bahwa merusak alam sama dengan merusak kehidupan. Menjaga alam adalah bagian dari ibadah. Tak heran masyarakat di sekitar Gunung Muria hingga kini masih memegang nilai-nilai keseimbangan alam. Sahabat Bolodewe Traveler, jejak Sunan Muria mengajarkan kita satu hal penting. Dakwah tidak harus keras, perubahan tidak harus memaksa. Kebenaran bisa hadir dengan kelembutan. Dari lereng gunung yang sunyi, Sunan Muria menyalakan cahaya Islam yang sinarnya masih terasa hingga hari ini. Ini kita sudah memasuki wilayah wisata religi Sunan Muria Kudus ya bolo-bolo. Ini kita tadi sudah melewati Terminal Colo dan ini kita sudah masuk wilayah wisata religi Sunan Muria. Kalau jalan kaki bisa yang tadi naik ke atas itu, tapi karena kita pakai sepeda motor, ini kita bisa langsung naik ke puncaknya. Namun jika bolo-bolo membawa sepeda motor harap berhati-hati, karena kalau habis hujan seperti ini jalannya licin dan sempit, tidak bisa diakses mobil ya bolo-bolo. Jadi kadang-kadang kita bersimpangan dengan ojek yang mengantar para peziarah dari bawah ke atas melalui sepeda motor lewat ojek Sunan Muria ya bolo-bolo. Dan untuk para ojek ini tentunya dalam mengendari sepeda motor itu kencang ya bolo-bolo, karena mereka sudah tahu medan. Berbeda dengan seperti kami yang baru kali ini naik, jadi ya agak
ngeri-ngeri sedap karena jalannya naik, tanjakannya sangat ekstrim, licin, dan kadang-kadang bersimpangan dengan motor-motor ojek yang kencang. Itu kita kadang-kadang grogi juga. Yang penting bolo-bolo jangan lupa berdoa, hati-hati, siapkan mental, siapkan stamina, dan waspada ya bolo-bolo. Ini jalannya sangat sempit dan tikungannya ekstrim, tanjakannya juga ekstrim ya bolo-bolo. Nah, ini banyak ojek yang antar para peziarah itu, wah, kenceng-kenceng banget untuk naik motornya karena mereka sudah tahu medan, jadi ya enak aja. Tapi kalau kita kan ngeri, ini sudah tanjakannya ekstrim, jalannya sempit, kita tidak tahu, takutnya terperosok ya bolo-bolo. Nih kita naik terus. Nah, ini tikungannya tajam seperti ini. Kalau kita tidak ada hati-hati, kita terpleset dan jatuh tentunya kan. Ini nanti kita belok lagi ya, ini tanjakannya juga ekstrim. Saya memakai motor Vario 125, ini kayak berat banget gitu bolo. Ini kayak gini licin. Nah, di sini ini saya hampir, nah ini mau jatuh saya, licin. Karena kemarin habis hujan untuk Kudus. Ini sebentar lagi kita akan sampai di puncak ya bolo-bolo. Untuk suasananya di sini sangat tentram, damai, sejuk, udaranya segar. Pokoknya mantap lah kalau untuk refreshing pikiran, hati, dan batin ya bolo-bolo. Nah, di depan ini kita akan melewati Sendang Rejoso ya bolo-bolo. Ini kita berhenti sejenak ini untuk melihat Sendang Rejoso. Sendang Rejoso ini juga dikeramatkan untuk masyarakat wilayah daerah sini ya bolo-bolo. Karena ini juga salah satu peninggalan Kanjeng Sunan Muria. Sendang Rejoso ini dulunya dipakai untuk mencuci sepatu kudanya Kanjeng Sunan Muria. Ini dari mata air langsung dari Gunung Muria, jernih dan bersih. Seperti ini untuk kondisi Sendang Rejoso, sendang yang dipakai untuk mencuci tapal kuda atau sepatu kudanya Kanjeng Sunan Muria. Dan di hari-hari tertentu ini juga ada ritual untuk penghormatan terhadap kuda Kanjeng Sunan Muria yang telah membawa Kanjeng Sunan Muria dalam dakwahnya sampai ke pelosok. Ini kaki kuda kita juga disiram teman-teman. Oke, setelah berhenti sejenak di Sendang Rejoso, kita lanjut lagi untuk naik
ke Puncak Muria ya bolo-bolo, karena sebentar lagi kita akan sampai di Puncak Muria. Nah, di depan ini kita akan ketemu dua jalan ya bolo-bolo. Nah, ini kalau ke kanan itu untuk khusus ojek Sunan Muria, dan bagi pengunjung yang membawa sepeda motor seperti kita yang ambil yang kiri. Ini kita sebentar lagi sudah sampai di parkiran wisata religi Sunan Muria ya bolo-bolo. Kita cari parkiran dulu, kita parkir di sini aja ya bolo-bolo. Kita parkir dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Bolo Dewe Traveler yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kami berkesempatan berkunjung di makamnya Kanjeng Sunan Muria Kudus ya bolo-bolo, terletak di Gunung Muria. Kita sudah sampai di parkiran sepeda motor, karena kita pakai sepeda motor langsung bisa naik ke atas. Kalau kita naik bus, parkirannya di bawah, nanti terus ngecek ya bolo-bolo. Ini kita langsung aja naik untuk ke lokasi makamnya Kanjeng Sunan Muria. Lokasinya seperti ini. Ini kiri kanan penitipan sepeda motor. Di depan kita sudah disambut dengan kiri kanan para pedagang baju, minuman, dan berbagai pedagang makanan juga ada. Seperti ini. Ini kiri kanan pedagang baju khas Muria. Di depan umum ada toilet umum. Ini kita masih naik lagi. Cuman kalau dari parkiran sepeda motor naiknya sudah nggak terlalu tinggi. Ini ada tales, makanan khas, sama ganyong, makanan khas Muria. Ada jual untuk tempat minuman juga, botol-botol minuman. Parijoto nih mas, ada juga parijoto, biasanya dijadikan sirup. Ini sudah ada sirupnya. Itu ada petunjuk kalau ke kiri ke masjid, kalau ke kanan makam. Kita cek masjid dulu. Kalau di makam Sunan Muria ini tidak ada sepinya, boleh 24 jam kami terus. Di kiri ada pedagang pernik-pernik, oleh-oleh untuk para peziarah. Ada juga yang jualan makanan, rujak, pernik-pernik banyak. Ada juga songkok, sorghum, ketul. Ini jalan menuju masjid ya, Masjid Sunan Muria, Gunung Muria Kudus. Ada juga yang jualan minyak akek. Sebelah kanan ada yang jualan kacamata juga ada. Tempatnya bersih, bolo-bolo. Ini ada yang jualan kayu juga, kayu apa ya?
kayu, pijatan juga ada. Ini kalau ke atas ke masjid. Ini untuk masjidnya Sunan Muria Kudus. Di depan langsung kita disambut dengan tempat wudhu dan kamar mandi untuk wanita. Nah, ini untuk tempat wudhu pria dan tempat kencing berada di sebelah kiri masjid. Di sini. Ini untuk tempat wudhu pria ya. Oke, kita lanjut lihat sisi dalam masjid. Kita naik. Nah, ini untuk kondisi seputar bagian luar masjid Sunan Muria Gunung Muria Kudus. Ini kita lihat bagian sebelah kanan ada apa? Ini untuk bagian sebelah kanan Masjid Muria Kudus. Ini ada tata tertib untuk para peziarah atau para pengunjung masjid. Harap HP dimatikan dan lain sebagainya. Bagi bola-bola yang mungkin yang masuk ke sini, kalau belum tahu tata caranya juga harap dibaca dulu. Ini ada perhatian juga. Terus di sisi paling ujung ada juga perhatian juga. Nah, ini diharapkan kalau pas waktu sholat untuk barang-barang, tas dan lain sebagainya ditaruh di depan demi kenyamanan sholat. Ini bagian sebelah kanan masjid. Kemudian untuk bagian selanjutnya itu bagian dalam juga ada bocor. Ini untuk bagian dalam masjid. Dikunci tadi, Bu. Kita coba yang bagian tengah. Untuk bagian tengah masjid seperti ini, Bu. Masjid Sunan Muria Kudus. Seperti ini ornamennya modern, kombinasi klasik dengan plafon kayu. Sedangkan di sisi kiri ada beduk. Beduknya ditutup. Itu untuk beduknya, ya.
seperti ini untuk lokasi Masjid Sunan Muria Gunung Muria Kudus. Sedangkan untuk bagian dalamnya seperti ini, cuman ditutup, kita tidak bisa akses bagian dalam. Dan waktu sholat dimohon untuk mematikan HP gitu. Dikunci. Lanjut kita ke lokasi makam Sunan Muria. Kita turun kembali. Tiga, dua, satu. Kita coba turun. Di bawah itu ada, sebelum kita ke makam Sunan Muria, kita lihat di bawah ada makamnya Pangeran Pandak dan Pangeran Cendono. Sedangkan untuk ke sana ada toilet. Nih, nah, ada makamnya Pangeran Kecok Cendono ke sana. Nah, di sini lokasi makamnya Pangeran Pudak dan Pangeran Cendono ya, Bro. Ini tempatnya. Kita naik, dan di sini ada perhatian, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita lanjut lagi, ada apa lagi di seputar makam Kanjeng Sunan Muria Gunung Muria Kudus.
Ini ngerti gawak nah ya? Pernah dikali oke ya. Sekarang jam 8.59 pesiara sudah ramai banget tuh. Bisa mandek penumpangnya. Kita lanjut ke makamnya Kanjeng Sunan Muria. Panggil bapak ya, jadi apa pergi pak? Ya pokoknya. Masih pagi sudah sangat ramai yang berziarah ke makam waliullah Kanjeng Sunan Muria gitu. Ramai banget. Ya. Kita masuk ke lokasi makamnya Kanjeng Sunan Muria yang terletak di Gunung Muria, Kudus ya. Kita lepas sandal, kita taruh kresek. Kalau yang nggak bawa kresek bisa beli dari bapaknya itu. Untuk ibunya ini juga jual kresek untuk tempat sendal ya boleh. Ramai banget untuk hari ini, jam 9 sudah sangat ramai. Ini pintu masuk utama makamnya Kanjeng Sunan Muria Kudus. Ya. Ini selamat datang di Yayasan Masjid Sunan Muria Kudus. Ini kita disambut dengan ucapan selamat datang dari pengelola Yayasan Makam Sunan Muria. Ini masuknya ikuti jalan ini. Tempatnya sangat teduh ya, bro. Monggo ini bukan daftar, jamaahnya monggo itu monggo terus. Untuk pendaftaran di sana, pendaftaran rombongan. Jadi pendaftaran masuk di sini ya boleh. Pendaftaran. Kita lanjut masuk ke area makam. Bagi bola-bola yang belum berwudu, sebaiknya berwudu dulu. Nah, ini untuk area makam di sebelah sana.
Ayo. Ini untuk berdoa kepada Allah. Ini sudah dikasih peringatan, berdoanya hanya kepada Allah. Raden Umar Said Sunan Muria. Ini untuk tempat memohon air di sebelah situ, air berkah, air bersih. Oh, ini pas pintu keluar ini. Iya. Mancing banget. Terus kan Ini disambut dengan kaligrafi Nah, kita bukan rombongan Indramayu, jadi kita belok kiri. Ini lokasi dalam makamnya Kanjeng Sunan Muria Kudus Raden Umar Said. Berdoa di sini itu mantri. Ini baru jam
Pintu keluarnya sebelah sini, Bro. Dan ini pintu keluar, nanti juga kita bisa minta air berkah. Suasananya sangat sejuk sekali karena ini pegunungan ya. Ini mungkin ya sekitar 20 derajatan, dingin banget. Jaluk banyu dek, iki dek, ini kena dek dulu dek. Jaluk banyu, itu loh, kadai, tambahi kan orang kedai itu. Ya, oke, itu kan anak naik kan kan, jaluk bapak. Ada dewe itu. Di sini untuk pengambilan air berkah ya Bu. Air minum untuk para tamu. Pak matur suwun nggih. Ini selamat jalan, semoga sampai di rumah dengan selamat. Untuk doa dari Yayasan Makam Sunan Muria. Batas sucinya di sini kita sudah boleh memakai sendal. Pemandangan dari atas Makam Sunan Muria Kudus dari ketinggian. Iya, teman-teman. Kita lanjut perjalanan kita boleh. Untuk jalan ke pintu keluarnya sini. Jika bola-bola pengen beli aneka pernik-pernik di sini juga boleh. Ini juga ada topi lakan. Oh iya, untuk di Muria ini terkenal dengan sirup parijotonya ya bulu-bulu. Makanya di area makam ini banyak sirup parijoto.
Sama apa? Sama ono alu juga belum. Ini kan aku yang demak bawang merah, bawang putih. Dalam Pak Egan. Tahu aku kayak Pak Salim deh. Nak belum jawab. Berapa Pak Egan? Satu berapa kolak? Ini ada pisangnya mantap loh. Besar banget pisang apa ya? Selesai dari Sunan Muria Kudus pukul 9.31. Oke, mungkin untuk informasi seputar ziarah ke makam Sunan Muria di Gunung Muria Kudus sampai di sini dulu ya bro, informasi yang bisa kami berikan dan semoga bermanfaat. Dan jika belum kesini, siapkan stamina dan siapkan mental. Demikian, bagi kalian yang belum subscribe channel kami, jangan lupa subscribe channel Bolo Dewe Traveler. Dan bagi kalian yang suka, jangan lupa tekan tombol like. Dan jangan lupa juga jika ketemu kami di perjalanan disapa ya bolo-bolo. Ini kendaraan kami. Ada tulisan Bolo Dewi Traveler, modal nekat anti sambat, mugo-mugo bermanfaat, pakai Vario 125 lawas. Oke, bolo, sekian dulu dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله